107,9 RDK FM, komunitasmu, inspirasimu. Selamat siang Bala Muda, selamat datang di podcast spesial Koki, komunitas kita bersama Keizar dan juga teman-teman dari CSI FEB UIN Jakarta nih. Boleh dikenalin dulu dong dengan Kak siapa? Halo Bala Muda, kenalin nama aku Eva dari Akuntansi 2022. Halo Bala Muda, aku Salma dari Ekonomi Syariah 2022. Oke, salam kenal ya kakak. Nah, buat Bala Muda yang penasaran nih, kira-kira kita bakalan ngomongin apaan aja sih? Kira-kira mau langsung apa mau nanti-nanti dulu nih kak? Langsung aja kali kak. Langsung aja ya. Oke, biar Bala Muda nggak penasaran nih. Nah, kita akan mengenal CSI lebih dalam lagi. Mungkin pertama kita mulai dari profil komunitas dulu ya kak ya. Yang pertama nih, kenapa sih kak komunitas ini tuh bisa terbentuk gitu? Mungkin ada yang bisa jawab? Oke, sebelumnya komunitas ini terbentuk karena kita kan UIN ya, UIN kan Islam, Universitas Islam. Yep. Yang tentunya kita juga masih perlu nih buat ngembangin ilmu-ilmu Islamnya. Jadi jangan sampai kita di Universitas Islam tapi Islamnya sendiri nggak ada gitu. Jadi hadirnya kita tuh untuk meningkatkan spiritualitas mahasiswa khususnya gitu. Oke, terus dari CSI sendiri ini kira-kira berdirinya kapan sih kak? Kalau berdirinya CSI sendiri itu sejak 2000-an sebenarnya CSI sudah menjadi bagian dari LDK ya. Jadi CSI FEB itu perpanjangan tangan dari LDK Syahid, di mana di 2016 LDK FEB ini berubah menjadi LSO, tetapi berubah menjadi namanya kembali menjadi CSI FEB itu pada 2020. Berarti bisa dibilang baru, bisa dibilang cukup lama juga ya? Oh, udah berjalan selama 4 tahun nih. Oke, terus mengenai tujuan sendiri, tujuan diadakannya CSI itu apa sih kak? Sebenarnya kalau tujuan tadi ya udah aku sebutin. Jadi kita nih di Universitas Islam tentunya kita juga masih harus istiqomah gitu terkait ilmu agama, terkait ibadah dan lain-lain. Nah, hadirnya kita tuh sebagai pengingat, sebagai pengajak buat mahasiswa di UIN tentunya untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar gitu, selalu mengajak pada kebaikan. Nah, tadi kan udah dijelasin banyak banget insight-insight yang berkaitan erat dengan profil komunitas CSI ini. Dan sekarang nih kita mau menelaah lebih dalam lagi mengenai kegiatan-kegiatan apa aja sih yang udah dijalankan sama CSI ini. Jadi yang pertama itu yang mau ditanyain, ada kegiatan apa aja sih yang udah diselenggarakan nih oleh CSI sejauh ini? Untuk kegiatannya sendiri itu kan karena kita berfokus di dakwah, tentunya bakal ada kajian-kajian kan. Nah, tapi kajian-kajian kita ini nggak cuma seputar keislaman aja, kita juga belajar fikih, terus kemuslimahan, terus ada seminar ekonomi, kemudian ada bakti sosial, santunan, riadoh atau olahraga, rihlah, dan banyak lainnya gitu. Dimana kita ini mengaitkan isu-isu Islam gitu, pengetahuan Islam dengan pengetahuan ekonomi, karena kita berada di ekonomi dan bisnis kan. Jadi fokus kami, kegiatan kami itu mengenai Islam di ekonominya itu sendiri. Oke, tadi kan udah dijelasin banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Nah, dari banyak kegiatan tersebut, ada nggak sih yang menjadi fokus utama gitu dalam kegiatan yang dijalankan? Sebenarnya fokus utama dari kegiatan kita ini adalah berdakwah sih. Jadi untuk menyebarkan kebaikan tentunya. Jadi diharapkan dari setiap kajian-kajian, setiap kegiatan-kegiatan kita ini berdampak positif gitu untuk FEB. Nah, terus tadi kan udah dijelasin juga nih. Berarti yang tadi yang kakak jelasin tuh yang udah berjalan ya. Kira-kira yang upcoming tuh ada nggak sih? Untuk yang coming soon tuh ada juga. Jadi kita ini lagi open recruitment CSI FEB. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin banyak banget nih. Terus masih ada juga nih satu pertanyaan yang sebenarnya bikin kita penasaran gitu sama CSI. Kira-kira menurut kakak nih di CSI itu peran kegiatan rohani itu penting gak sih bagi SDM-SDM yang ada di CSI? Tentunya penting dong, karena kan kita sebagai, apalagi ya di FEB ini kan umum ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada dari fakultas-fakultas yang Islam, tapi FEB ini mengkaji ilmu agamanya itu sedikit gitu. Jadi perlunya komunitas dakwah ini untuk
tentunya mengajak teman-teman untuk berbuat kebaikan dan juga meningkatkan iman dan takwa kaula muda semua. Oke, keren. Nah, Bala Muda tentu masih banyak banget nih yang bikin Bala Muda penasaran dan pengen ditanyain kedua kakak dari CSI ini kan. Tentu Kaiser juga dong. Nah, untuk mewakili perasaan penasaran Bala Muda, Kaiser wakilin deh. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah komunitas CSI ini selalu membuka keanggotaan baru atau enggak? Iya, jadi CSI FEB itu secara rutin buka keanggotaan baru di mana 2 kali selama 1 periode atau dalam 1 tahun. Yang pertama itu namanya CSI Training Certified. Di mana ini tuh dibuka untuk semester 2 dan semester 4. Jadi ini tuh ada di semester genap. Kemudian ada yang kedua di mana ini lagi kita laksanakan sekarang, ada ISO Islamic Syiar Orientation. Ini tuh dibuka untuk semester ganjil. Jadi semester 1 dan semester 3. Nah, terus nih sampai saat ini sejauh ini kira-kira udah berapa orang yang tergabung di CSI? Untuk sejauh ini alhamdulillah sudah ada 71 pengurus di CSI. Banyak banget ya? Iya, banyak. Dan terdiri dari 6 divisi. Ada apa aja tuh kira-kira? Yang pertama ada BPH. BPH sebagaimana organisasi pasti ada badan pengurus harian ya, Kak? Benar banget. Terus ada syiar keilmuan. Ada pengembangan ekonomi, ada humas media, ada biro keputrian, dan pengembangan sumber daya muslim. Berarti ada sekitar 5 atau 6 tuh? 6 ya, banyak juga. Terus mengenai suka duka nih ya, mungkin suka duka boleh dijawab dua-duanya nih. Suka duka selama ada dan tergabung di CSI, dari kakak dulu boleh. Kalau menurut aku ya suka dukanya tuh, yang pertama dukanya dulu deh. Duka dulu ya. Duka dulu. Karena kita tuh ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dimana kayak yang tadi udah disebutkan, kita tuh nggak berfokus ke Islamnya gitu. Islamnya tuh terlalu sedikit di ekonomi dan bisnis ini, Bala Muda. Jadi yang paling sulit dari kita itu untuk membaur dengan mahasiswa umum yang ada di FEB itu sendiri, karena itu cukup challenging bagi kita gitu kan, untuk lembaga dakwah berbaur dengan mereka, untuk mengajak mereka bersama kita gitu loh, mengikuti kegiatan-kegiatan dan sebagainya, karena memang mereka tuh lebih berfokus kepada apa yang menghasilkan profit gitu, atau yang menghasilkan keuntungan gitu loh. Terus sukanya? Kalau sukanya, ini jadi salah satu kelebihan dan kenapa aku join ke CSI juga, Bang Muda. Jelasin. Jadi mengenai kita yang berada di FEB itu kan memang agamanya tuh terlalu sedikit gitu ya. Jadi lembaga dakwah ini menjaga aku untuk tetap terus ada di jalan yang benar. Waduh. Terus dari kakak nih kira-kira kayak gimana? Sebenarnya kalau dukanya itu udah tersampaikan ya oleh Kak Eva. Sama, sebenarnya challenging banget ya untuk kita berdiri di FEB yang mayoritasnya tidak terlalu belajar agama, gitu kan. Itu challenging banget buat kita untuk mengajak teman-teman dari FEB buat bergabung dengan kita, untuk mengajak ke teman-teman FEB untuk bergabung di komunitas kebaikan gitu. Kalau sukanya sendiri sebenarnya komunitas ini tuh merupakan komunitas kekeluargaan ya. Jadi aku pribadi ya kerasa kalau misalnya kita di FEB ini tuh benar-benar di CSI FEB ini benar-benar erat banget, kekeluargaan banget. Jadi kalau misalnya lagi susah, teman-teman pada bantu. Kalau misalnya lagi senang juga teman-teman ikut senang. Jadi selalu ada gitu untuk kita. Berarti beragam ya untuk suka dan dukanya sendiri. Tapi kalau dilihat-lihat nih secara keseluruhan mirip-mirip sebenarnya ya. Nah, Bala Muda tentu kita masih punya banyak pembahasan yang seru. Tapi setelah yang satu ini masih barengan sama kita bertiga nih. Dan sekarang kita mau masuk ke segmen spesial, yaitu Let's Discuss. Jadi pada sesi diskusi kali ini kita mau mendiskusikan mengenai open recruitment yang ada di CSI tadi, yang kalau nggak salah itu namanya ISO ya. Dan boleh dijelasin nggak sih ISO itu apa? Jadi ISO itu kepanjangannya adalah Islamic Syiar Orientation. Ini tuh adalah gerbang depan di mana Bala Muda semua itu bisa join CSI FEB gitu. Dan ISO ini diagendakan tuh di akhir tahun gitu, di akhir tahun, di mana ini tuh dibuka untuk semester 1 dan semester 3 gitu. Terus mengenai syarat dan lain-lainnya tuh yang kayak harus terpenuhi untuk mendaftar di CSI itu seperti apa sih, Kak?
Sebenarnya syarat untuk join ISO ini tentunya tadi ya semester 1 dan semester 3. Oke. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya, mungkin dari Bala Muda ada yang dari Ekonomi dan Bisnis itu bisa banget, berarti udah masuki syarat rekrutmen kita gitu. Terus tentunya niat dari hati. Waduh. Niat dari hati Bala Muda semua yang ingin berjuang bersama dengan kami gitu. Tentu itu aja. Terus kira-kira untuk pelaksanaannya sendiri tuh kapan sih, Kak? Untuk pelaksanaannya sendiri, untuk puncaknya itu kita agendakan di tanggal 18 Oktober sampai 20 Oktober. Nah, terus untuk open recruitment-nya sendiri tuh berlangsung dari kapan sampai kapan sih, Kak? Untuk open recruitment-nya sendiri itu berlangsung dari tanggal 14 September sampai tanggal 15 Oktober. Waduh, berarti udah tinggal dikit lagi ya? Iya, betul. Buat Bala Muda yang mahasiswa FEB, jangan lupa daftar, langsung diserbu aja CSI ya? Iya. CSI FEB UIN Jakarta. Waduh, Bala Muda, ternyata yang tadi udah dijelasin itu benar-benar insightful banget. Dan benar-benar ngebuka wawasan baru nih buat kita semua, terkhusus mahasiswa FEB UIN Jakarta. Nah, buat tadi yang udah sesuai yang udah dirimain sama kakak-kakak dari CSI ini, untuk mahasiswa FEB UIN Jakarta semester 1 dan 3 ya? Iya. Itu jangan lupa daftar di CSI FEB UIN Jakarta. Tapi sebelum itu, Keizar mau nanya dulu nih sama kakak-kakak ini, kira-kira apa sih pesan dan harapannya untuk Bala Muda? Oke, pesan dan harapan ya. Pesan aku buat Bala Muda semua, jangan menyerah gitu, jangan putus asa buat untuk selalu menyiarkan kebaikan. Dan semoga kita dengan CSI, kalian dengan CSI bisa sama-sama menjadi inisiator kebaikan. Mungkin dari kakak ada yang ingin disampaikan? Untuk Bala Muda semua yang mendengarkan ataupun menonton, semoga kalian semua tuh bisa mengisi hari-hari kalian itu dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Salah satunya dengan mendengarkan RDK FM. Waduh. Salah satunya lagi, salah duanya, kalian tuh bisa isi keseharian kalian itu dengan gabung di komunitas-komunitas yang jelas bermanfaat. Salah satunya CSI FEB. Terus mengenai kesan dan pesan bersiaran di RDK FM yang bisa disampaikan ke Bala Muda mungkin? Bala Muda. Jadi sebenarnya ini tuh pertama kali ya aku diundang sama RDK FM dan ternyata seseru itu teman-teman. Pokoknya Bala Muda ya, jangan sampai kalian tuh ketinggalan satu episode aja podcast di RDK FM karena seseru itu, dan pastinya ya semua yang diundang RDK FM tuh seru-seru ya, Kak. Aduh, pasti dong. Mungkin dari kakak ada yang mau disampaikan? Mungkin kesan dan pesan aku terkait pertama kali sebenarnya aku juga siaran di sini, terus juga mungkin pesan buat RDK, tetap semangat, tetap memberi insight buat teman-teman semua. Dan semoga Bala Muda jangan lupa juga ya buat tetap tonton RDK FM. Wih, semoga doa yang baik buat RDK FM berbalik ke CSI. Amin. Tapi Bala Muda sayangnya kita nggak bisa lama-lama karena ternyata kita udah sampai di sesi penghujung nih. Sebelum kita bertiga benar-benar bubar, Keizar mau remind Bala Muda untuk terus streaming sosmed kita di Instagram @rdk_fm karena di situ banyak banget konten-konten yang inspiratif, informatif, dan menarik. Terus kita juga punya website di rdkfm.id yang dimana Bala Muda selain mendengarkan siaran juga bisa membaca berita-berita tulisan kita yang tentunya aktual dan terpercaya. Kita juga punya TikTok dan X di @rdkfm dan channel YouTube yang bisa Bala Muda subscribe di Radio Dakpo dan Kalau gitu, Keizar pamit undur suara. Aku Eva pamit undur suara. Aku Salma pamit undur suara. See you.